Kalau kalian lagi main-main ke Taipei, terus tiba-tiba lapar tengah malam, ini kalau kita lagi di rumah sih enak ya, tinggal panggil Abang Mik Tetek ya kan. Tapi kalau di sini kita harus keluar dari hotel dan menjadi midnight runners. Ini kalau dari hotel aku sih tinggal jalan kaki 10 menit ya. Kita berdua, Cong. Ini gue, Cong. Ini lu. Cong, emang ini tenis, Cong? Iya, pakai mesin, Cong. Iya, Cong. Kalau tengah malam kalian lapar, kalian makan ada yang 24 hours juga kan? Kalau kalian tiba-tiba malam-malam kayak berasa kurang sehat mau olahraga, Beberapa kali ke Taipei, ini pertama kalinya aku baru keluar cari makan semalam ini. Yang namanya lapar kadang kan nggak kenal waktu dan tempat ya. Tempat pertama kita mulai dari warung herbal. Ini bukan sekedar tempat makan, tapi ikon kuliner Taipei yang udah berdiri lebih dari 40 tahun. Mereka buka dari jam 11 siang sampai jam 5 pagi. Di tiap meja ada botol kecil dangui dalam bentuk arak herbal. Bebas sih mau pakai atau enggak. Wangi sekali. Mari kita coba tanpa apa-apa dulu ya. Dan ini yiren atau biji jobsters. Bentuknya tuh mirip jagung kecil atau mutiara putih. Di tengahnya tuh ada titik hitam. Lihat deh, makin malam makin ramai, tau nggak? Ini aku suka banget. Ini yang biasa aku makan masih kecil. Mari kita racik. Dikit aja. Dah. Dan Super yummy. di sini. Tapi kalau kalian nggak suka, mereka ada ini sih. Dumpling, bakso ikan, ada kayak nasi tim juga. Ya, makner beneran. Kan? Suka banget. Kenapa? Sudah kosong. Buat akunya mana? Tempat berikutnya buka 24 jam. Kita harus naik bis. Sebenarnya kalau naik MRT juga bisa. Tapi kalau kalian nggak mau ada transfernya, ya naik bis. Ini kita 10 stops. Aku suka naik bis karena bisa bergetar-getar. Tadi turunnya di stasiun. Kalian baca sendiri ya. Sehari 5 kali balik. Pokoknya kalau warga Taipei mau beli masker Song Hye Kyo, besok di mana-mana habis. Ini pelakunya. Ini hasil hunting masker aku selama di Taiwan. Gila kan? Gila sih. Unboxing di tempat. Ini kita harus coba. Kalau bagus langsung beli banyak Beauty lagi. influencer lihat lu juga ketar-ketir, Cong. Kenapa? Mundur dia lihat lu langsung. Lucu kan packagingnya. Oke. Nih antara gue ini nangis nggak cocok atau happy cocok. Oke. Ya. Kita buktikan sekarang. Ih happy dong, cocok dong. Ini cocok. Kalau misalnya kalian nggak mau makan, maunya minum aja. Cuma kayak kalau minum boba kan kayak terlalu berat kan. Plus nggak semua boba kan buka di atas jam 10 malam. Ini ada pilihan yang sehat. Susu kacang kalian suka nggak? Mau habis party, lembur kerja, nggak bisa tidur, atau bahkan karena bangun subuh, kita bisa mampir ke sini kapan aja. Tentu aja ketika kita lagi main ke Taipei. Kedai ini dikelola oleh 5 teman yang resign dari kerja kantoran. Terus mereka bikin sesuatu yang beda, menu klasik dengan sentuhan kreatif. Aku pesan susu kacang rasa matcha, penasaran sih. Cheers. Enak banget. Selanjutnya kita coba xiaobing. Ini dipanggang dan ditaburi wijen di atasnya. Beef. Dan rasanya gurih, sedikit manis. Teksturnya antara roti garing dan daging empuk. Sebenarnya ada favoritnya mereka itu kayak susu kacang dicampur cakwe gitu. Tapi aku lagi mau matcha. Yummy. Bagaimana cara bikin ini di rumah?
Tempat berikutnya kita harus naik bis lagi, naik MRT juga bisa. Setelah itu kita tinggal jalan 5-6 menit untuk sampai di restorannya. Kalian tinggal buka Google Maps aja ya, dijamin gak akan nyasar. Ini yang berikutnya, dia itu legendaris tapi selalu rame. Hal pertama, scan menunya, pilih yang kita mau, termasuk pilih bayarnya mau gimana. Aku akan bayar cash di kasir. Mereka udah eksis selama lebih dari 60 tahun, buka 24 jam tanpa henti. Kalau orang lokal sih bilangnya, di sini tuh kita bisa makan enak tanpa bikin dompet riak. Menu andalannya pork knuckle dan bakso. Semuanya disajikan dengan sepenuh cinta dan warisan rasa 60 tahun. Tentu aja aku pesan yang signature menunya mereka. Wangi. Ini mereka pilihannya ada banyak banget, tapi ini non halal ya. Nah, yang paling terkenalnya di mereka itu adalah ini. Manis, daging yang manis. Aku pilih yang dapat aku. Dan ini dekat banget dari Simenting. Jadi kalau kalian lagi main-main ke Simenting, terus malam-malam lapar, semuanya udah pada tutup, kalian bisa jalan ke sini sekitar 3 menit deh. Tadi kalau nggak salah kalau dari Simenting. Paling enak kalau dicampur sama chili oil. Tapi ini selera ya. Ini enak kalau diaduk sih. Tapi kalau kalian nggak bisa makan yang non halal, tenang. Ntar aku kasih yang halalnya ya. Satu tempat halal terus banyak pilihan. Ternyata aku suka pickle-pickle. Aku juga suka cili-cili. Lokasi terakhir ini dekat sama hotel aku. Jadi sekalian pulang kita. Setelah keluar dari MRT kita lurus ke sini. Abis itu nyampe deh. Nah ini sebenarnya ada 2 pilihan ya. Jadi terserah kalian nih mau yang mana. Bisa yang ini kayak ala-ala Pojang Macha, tapi menunya bukan menu-menu Korea ya, menu-menu Chinese food. Atau kalian ke sebelahnya. Persis deh, sebelah-sebelahan. Instant noodle. Kayaknya di beberapa negara juga ada sih yang konsepnya seperti ini. Bahkan di kita juga ada kan. Kayak bisa deh masak sendiri di rumah. Iya banget lagi. Tapi kalau mau punya pengalaman beda sama cari suasana baru, ya ini salah satu pilihannya. Aku direkomendasiin mie yang ini. Setelah itu kita tinggal pilih toppingnya. Iya kita. Kalian masak mie juga lah. Ini aku bentar lagi mau masak loh. Tapi aku mau bayar dulu. Kan bukan masak di rumah. Tuh, udah ditungguin sama masnya. Aku nggak perlu kasih tahu cara masaknya kan. Bentar, aku kelupaan ambil sayur. Pokoknya kalau udah setengah matang, masukin kejunya. Itu pun kalau kalian mau. Kalau kalian masaknya belum kelar, video ini di stop dulu aja ya. Biar bisa ala-ala kita makan mie bareng gitu. Minumnya gratis, tinggal ambil sendiri. Saat makan. Ini rasanya udah nggak terlalu alami ya, karena aku udah kasih telur, udah kasih cabe, cheese. Ikan, tapi dalamnya mayo plus wasabi dong. Tahu gitu tadi 2, ini enak banget serius, nggak bohong. Gendut tau. Nah, udahlah kan besok lihat. Di Taiwan, instant noodle-nya ini atau satu lagi, pilihannya tuh pork atau beef. Aku pilih yang beef. Dumpling. Curut kecil sekali, aduh, lucunya culut. Kalian harus lihat ini jam berapa. Setengah 12, ya ampun Cong, setengah 12 makan beginian. Kok wallpapernya beda sih sama yang laptop lu, Cong? Vango. Laptop gue Vango sekarang. Udah, cukup sekian dan terima kasih. Udah mau bergosip lagi lu ya? Iya dong. Pulang, nyampe hotel, backup data kan. Gue backup data, lu mandi seperti biasa. Selesai backup data, terus aku mandi. Sama tidur. No, Ma. Jangan dulu. Sembari maskeran kita nonton. Ada tayangan seru banget di YouTube. Total durasinya berapa sih itu? Kayak cuma 35 menit. Kalau nggak salah. Bisa lah kan kita biasa juga scroll apa-apa dulu kan sebelum tidur. Kemudian kita nonton itu seru. Kepo kan kalian? Maaf ya aku nggak bisa ngomong. Stalkin mantan deh. Kan di YouTube Cong. Mantan lu kan terkenal. Siapa mantan gue? Gila. Aku mau ngueng dulu sama teman-teman aku.
tapi mereka bobo. Aku mau ngueng-ngueng, ianya lagi bobo. Sudah tidak hujan, aku tidak bawa payung. Aku sedang menunggu bis. Wah, akhirnya datang. Ngueng, ngueng. Aku sudah sampai. Aku tidak nyasar. Hihi. Aku mau boba-boba, tapi ia pasti marah karena ada di dekat rumah. Jadi aku beli yang tidak ada di rumah. Aku beruntung sekali. Tokonya tidak tutup. Aku pesan yang kecil-kecil. Oleh, aku makan sendiri. Kata ia, aku tidak boleh buang-buang makanan. Aku akan habisin ini ya. Setelah makan, aku main sebentar. Lalu aku melihat ada Shinchan. Kenapa kamu di dalam? Kenapa tutup? Padahal tidak ada ia. Aku mau makan lagi. Ikan-ikan. Tempat makannya ada di atas. Aku naik. Ini apa ya namanya? Tempatnya besar sekali. Wah, ada robot-robot. Sebelum makan aku minum dulu. Ikannya besar sekali. Nyam 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 nyam. Wah, ada kulit ikan. Kriuk kriuk kriuk. Weh, aku menyamar jadi sushi. Weng, weng. Aduh, aku capek sekali. Aku mau minum. Kelak, kelak, kelak. Aku mau baca dongeng sebelum bobo. Aku udah bobo. Tapi kenapa mata aku melek?